Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu. Aku kan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya perzinahan dibilang ya perselingkuhan. Bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau 1 talenta 34 kilo. Kalau itu emas berarti 34 miliar. Dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara jangan percaya itu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan, kok tidak bisa merubah orang ini ya? Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita. Ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah saudara. Temannya juga menyembah kepada dia. Tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada Algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik Yesus Kristus dengan hukum kasih karunia. Atau hukum keadilan. Hukum keadilan saudaraku. Saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir Algojo. Siapa Algojo ini? Roh-roh jahat. Yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan. Semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari sang raja. Dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. 70 kali 7 kali. Amin. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Iya. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Semangat amin. Haleluya. Saya ingin dan percaya kita semua hadir tempat ini karena kita rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Begitu pula saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti secara online. Salam buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kami percaya lawatan Tuhan juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti secara online. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa.
Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuja dan Engkau yang layak ditinggikan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas setiap anugerah dan kasih yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan saat ini, roh, jiwa, tubuh kami, semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami boleh menaruh setiap beban kami mau fokus, kami mau melihat, kami hanya mau memandang kepada Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami melepaskan berkat buat kota di mana kami ada. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kota Bondowoso, Engkau mengasihi kota kami seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa, kami melepaskan berkat, diberkatilah kota Bondowoso, diberkatilah pemimpin-pemimpin kota ini, diberkatilah masyarakat Bondowoso, karena kami tahu hati-Mu ada di tengah-tengah kota ini. Kami percaya tanahnya, airnya, udaranya diberkati. Kami juga melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kami percaya ada rencana yang heran, ada rencana yang ajaib, ada rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia. Shalom buat Indonesia, buat pemimpin-pemimpin kami. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hormat takut akan Engkau. Diberkatilah setiap masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Bapak senior pastor kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang kami di tempat ini. Kami percaya kuasa Allah menaungi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kuasa-Mu yang akan meneguhkan setiap pelayanan-pelayanan mereka dengan tanda ajaib, dengan hikmat pewahyuan untuk membawa kami, untuk membawa umat-Mu semakin hari semakin layak dipertunangkan kepadamu. Bahkan kami percaya Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan beliau dimanapun beliau melayani, dimanapun Engkau utus, kami percaya ada banyak jiwa yang dibawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami dedikasikan setiap pujian kami, setiap hidup kami, setiap hati kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami dedikasikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yakin dan percaya bahwa kita boleh ada saat ini itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Yang menikmati, yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang hidupnya. Boleh setuju bersama saya, katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita naikkan pujian yang dari awal. Yakin imani bahwa Dia Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih yang setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, saudara katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita ada, itu semua karena kasih setia Tuhan. Ya, haleluya. Kau setia, terima kasih Tuhan. Mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan hati yang penuh syukur, katakan, Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, Kau setia, Kau
setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi kau setia, setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu ada, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, ya. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami menaruh percaya kami, Tuhan. Ya, haleluya. Sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi yang percaya bersama saya katakan, yang ku andalkan, satu-satunya. Ya, haleluya. Engkau sumber, amin. Ya, sumber segalanya, satu-satunya. Haleluya.
bahwa dialah sumber. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Saat kita memuji, saat kita menyembah, yakinlah bahwa kesembuhan itu ada di tempat ini. Yakinlah bahwa pemulihan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Yang yakin dan percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Dia sanggup melakukan segalanya. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Yang mengasihi. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Segala sesuatu Tuhan berikan yang baru. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga bagi saya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes, haleluya. Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita Allah yang berkuasa. Haleluya.
namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Amin. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan bersama. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala kemuliaan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudari Melisa akan menaikkan sebuah pujian buat kita semua. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari nyanyikan bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Katakan langit bumi, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Katakan Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, Dia bekerja di jalannya. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Dengan iman katakan, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berjalan, Dia ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungguh
sungai di gurun ku temui. Langit dan bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, 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 Dia buka jalan. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu punya cara bagi setiap kami, Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi kami saat kami tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kau senantiasa ada beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Firman-Mu yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan terus menolong kami, menuntun kami, membimbing kami. Untuk kami semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Dan saya melihat ada tamu istimewa. Ada bersama dengan kita. Selamat datang buat Tante Lina dari Jakarta. Selamat datang C. Vivi dari Bali. Ada teman-teman lagi yang di belakang. Shalom dari Solo. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh memuji Dia, kita boleh menyembah Dia. Terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa yang membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita percaya hari ini seperti pujian tadi, ya katakan, Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Dan kita percaya apapun yang hari ini menjadi tembok bagi kita. Mungkin hari ini engkau menghadapi jalan yang buntu. Percayalah, Dia Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan masih tetap dalam bulan September ya. Love that change the world. Kasih yang mengubahkan dunia. Ayat bacaan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Surat ini ditulis oleh Paulus ya, oleh Rasul Paulus. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Paulus menyampaikan bagaimana perkembangan Injil ini ya sudah sampai ke seluruh dunia. Bahkan tidak hanya di Kolose. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya ya, di ayat 3 dan 4 dikatakan Paulus mengucap syukur setiap kali berdoa. Jemaat Kolose ya, kita lihat jemaat Kolose ini tetap punya iman sekalipun ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil kerajaan Allah tidak mudah.
ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak himpitan. Tetapi mereka tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan Paulus mengucap syukur, dikatakan setiap kali aku berdoa. Saya bacakan ya. Ayat 3 dan 4. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Oleh karena pengharapannya disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Wow, jemaat di Kolose, mereka menghadapi tantangan tetapi Paulus bersukacita, Paulus mengucap syukur. Sekalipun mereka ada dalam tantangan, mereka tetap punya iman yang teguh. Tidak hanya di situ berhenti. Mereka juga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mereka senantiasa bergairah di dalam Tuhan. Mereka senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala di dalam memberitakan Injil kebenaran Allah. Dan itu juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, jadi biarlah bukan hanya Paulus yang memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan hanya pendeta yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi setiap kita yang dipanggil Tuhan, tugas kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, tidak mudah ketika kita memberitakan firman Tuhan. Mungkin banyak orang yang menolak kita. Seperti jemaat yang ada di Kolose. Seperti juga Paulus. Ketika memberitakan firman Tuhan taruhannya nyawa. Waktu itu taruhannya nyawa kalau mereka percaya Yesus. Kalau mereka mengikut Tuhan Yesus, taruhan nyawa mereka bisa-bisa dibunuh. Dan kita melihat Paulus udah berapa kali dia mau dibunuh. Tapi karena pertolongan Tuhan. Karena Paulus masih mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Kalau Paulus berhenti hanya di situ, maka kita tidak akan pernah mendengar Injil. Kita tidak akan pernah mendengar kabar kesukaan itu. Kita tidak akan pernah mendengar Injil keselamatan itu. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini. Kita diizinkan Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau setiap kita tidak hanya berhenti menjadi orang percaya. Tapi Tuhan mau kepada setiap kita pergi, amin. Kita menjadi murid, kita harus memuridkan juga orang lain. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kita harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Kita lihat mungkin di sekeliling kita ada banyak mereka yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak mungkin dari keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Itu tugas setiap kita semua, amin. Yang setuju katakan yes. Yang siap memberitakan Injil katakan yes. Amin. Ini tugas setiap kita. Mari kita mau melakukan amanat agung ini. Great Commission yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Menjadikan bukan hanya mereka sebagai orang percaya. Tetapi mereka menjadi murid Kristus, mau belajar, mau diajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang saudara, bagaimana dunia bisa berubah? Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Di tengah dunia yang semakin hari semakin kacau. Kita lihat kejahatan sudah semakin memuncak ya. Tiap hari kita dengar beritanya ada pembunuhan, ya kan? Ada banyak. Sekarang itu kayaknya hari-hari itu beritanya pembunuhan. Ada banyak sekarang sudah mereka mulai berani gitu ya. Kalau dulu pembunuhan itu orang mau membunuh itu mungkin kalaupun dia melakukan takut. Tapi sekarang kalau saudara lihat
sepertinya membunuh orang itu kayak potong ayam saja, ya kan? Dengan jahatnya. Dunia semakin hari semakin jahat. Bagaimana dunia bisa berubah? Kita jangan berharap dunia berubah. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Kita mulai perubahan itu dari diri kita pribadi kita masing-masing. Bagaimana supaya kita memiliki kasih karunia, kita mengalami kasih karunia Allah sehingga kasih itu juga mengubahkan dunia. Kasih itu juga mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, yang Tuhan mau yaitu kita harus mengubah cara hidup kita. Ini yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, ketika dia belum mengenal Tuhan, sudah disampaikan beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu. Paulus ini adalah seorang yang ganas. Paulus ini adalah seorang yang temperamental. Paulus ini adalah seorang yang jahat. Ya, hatinya sangat kejam. Dia membunuh orang-orang yang percaya. Tetapi bagaimana ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupan Paulus. Ya, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mau mencontoh Paulus ya. Tuhan mau kita mengubah cara hidup kita dari cara hidup kita yang dulunya kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Hanya aku dan aku. Kita hanya menuruti apa yang kita mau. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan menghendaki setiap kita hari ini. Mari kita mengubah cara hidup kita. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Menjadi hidup yang berpusat kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita memiliki hidup yang berpusat kepada Allah. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow. Paulus memahami ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya, pusat hidupnya berubah. Ya. Jesus Christ, the center of my life. Jadi Yesuslah yang menjadi pusat hidupku. Bukan lagi diriku sendiri. Bukan lagi kemauanku. Dikatakan apa yang dahulu ku anggap keuntungan. Ya, sekarang ku anggap rugi karena aku mengenal Kristus. Wow, betapa luar biasa yang dilakukan Paulus. Yang dulunya keuntungan, yang dulunya dia cari keuntungan. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, semua itu dia tanggalkan, semua itu dia lepaskan. Demi apa saudara? Demi dia mengikut Kristus. Dikatakan semua ku anggap rugi karena Kristus. Malahan dikatakan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segalanya. Lebih dari kekayaan mereka. Lebih daripada jabatan mereka. Lebih dari segala yang mereka miliki. Yang Paulus miliki. Dan katakan menganggapnya sampah. Tuhan mau hari ini, mari kita mengubah hidup kita. Mungkin di masa yang lalu pusat hidup kita hanya diri kita sendiri. Tapi mari hari ini kita mau pusat hidup kita hanya kepada Allah. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Dan kita tidak bisa menggantinya. Kita tidak bisa membayarnya.
Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus, ya, dia memahami, dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa untuk menebus segala dosa pelanggaran kita manusia. Oleh karena itu Paulus memahami, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Bukan Paulus lagi yang hidup. Tapi dikatakan apa? Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kalau Kristus yang hidup di dalam Paulus, apa yang menjadi kemauannya Paulus? Dia harus tanggalkan. Dan dia lebih menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan mau hari ini, kalaupun kita hari ini ada, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus menanggalkan manusia dahulu kita. Mungkin dulu yang kita seringkali menghadapi masalah sedikit mudah kecewa, mudah putus asa, atau kita menghadapi masalah kita sudahlah nggak usah percaya Tuhan. Toh aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin berdoa, tetap saja menghadapi masalah. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau setiap kita, kalau kita boleh hidup, biarlah kita mengenakan manusia baru, yaitu Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Kristus yang penuh dengan kasih. Kristus yang penuh dengan kemurahan. Kristus yang penuh dengan anugerah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kristus yang hidup senantiasa di dalam kekudusan. Kita juga mau hidup di dalam kekudusan. Sama seperti dia. Dia kudus. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus hidup kudus. Amin. Saudara mau? Amin. Haleluya. Tuhan mau, ya, kita hidup. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mungkin manusia lama kita, ya sudah kita kubur. Manusia lama kita yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan pesta pora kemabukan, kita tanggalkan semua itu. Dan kita mengenakan manusia baru. Kita mau hidup seperti Kristus telah hidup. Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan Tuhan, yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan. Amin. Tuhan mau kita, ya, mencari perkara di atas, di mana Kristus ada. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara apa? Perkara yang di atas. Contohnya ibadah. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara hari ini datang di tempat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga mau mencari perkara di atas. Mau cari Tuhan, mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah cari perkara di atas, saudara. Kalau perkara dunia kerja. Kalau kerja terus gak ada habisnya ya saudara. Seperti kereta api tuh. Gak ada berhentinya. Tapi kita butuh waktu untuk kita merefresh kembali. Untuk kita kembali dekat sama Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Tuhan akan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Tuhan memberikan hikmatnya bagi kita.
Sehingga kita dimampukan Tuhan menjalani kehidupan. Bahkan Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau walau sedetik pun. Amin. Oleh karena itu saudara, mari cari perkara yang di atas, ya. Cari perkara yang tidak akan pernah binasa. Amin. Cari perkara yang Tuhan mau. Sebab ini adalah menuju kepada kekekalan. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau yang di bumi harus, ya, selama kita masih di bumi, kita harus bekerja. Setuju katakan amin? Sebab firman Tuhan katakan kalau kita tidak bekerja jangan makan. Ya, kerja harus, tetapi jangan sampai ketika kita bekerja lupa Tuhan. Waktunya ibadah lupa Tuhan. Ya, kita hanya yang penting aku kerja penting, tapi cari Tuhan juga jauh lebih penting, amin. Sebab Tuhan bisa memberikan berkatnya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti kita tidur terus, tidak. Tetap kerja, lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Yang kedua, Tuhan mau bagaimana supaya kehidupan kita ketika kita mengenal kasih karunia itu, kasih itu juga menjadi berkat. Kasih itu juga bisa mengubahkan dunia, mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau hidup di dalam kasih. Kita tahu Allah itu adalah kasih, amin. Kalau Allah adalah kasih, kita percaya kepada Dia, otomatis kita harus juga hidup di dalam kasih. Apa perintah Tuhan bagi setiap kita? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau Allah yang kita sembah, Dia Allah yang penuh kasih. Bagaimana mungkin kita disebut orang percaya kalau kita tidak mau hidup di dalam kasih? Amin. Kalau Allah adalah kasih, otomatis kita orang yang percaya, kita yang menyandang predikat anak Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dalam kasih. Yang setuju katakan yes. Amin. Kita harus hidup di dalam kasih. Mudah enggak? Enggak mudah. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan mudah, benarkah mudah? Terkadang untuk kita datang doa saja sulit, iya kan? Mau ibadah saja berat. Ini fakta saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa kan? Ya. Karena ini perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ada hukum yang lain yang sama, equal, yang sama, tidak lebih tidak kurang, ya. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampangkah? Mudahkah ketika kita harus mengasihi sesama kita? Enggak mudah. Ya kan? Siapa yang berkata mudah? Haleluya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, pasti bisa dijalani. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kalau kita minta Roh Kudus, tolong aku, bantu aku enggak mampu mengasihi. Apalagi dengan orang-orang yang benceno. Apalagi dengan orang-orang yang jengkelin. Apalagi dengan orang-orang yang
suka membuat hati kita terluka, nggak mudah. Tapi ini yang Tuhan mau. Kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Mungkin saya percaya bahwa orang-orang yang sering kali menyakiti itu bukan orang yang jauh, saudara. Orang yang dekat biasanya, ya kan. Gak mungkin dong jauh-jauh menyakiti. Ya kalaupun ada jarang ya. Yang paling sering itu ya yang paling dekat. Yang paling sering ya. Yang mungkin tiap hari ketemu, haleluya. Tapi percayalah. Saya lihat wajah-wajah yang tersenyum. Ini korban atau pelaku? Betty, beda tipis. Haleluya. Tapi percaya bahwa ketika kita minta kekuatan Tuhan, Roh Kudus tolong aku, bantu aku. Aku gak mampu Tuhan. Aku gak sanggup. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi saudara kita. Kita bisa mengasihi suami. Kita bisa mengasihi istri. Kita bisa mengasihi anak. Kita bisa mengasihi orang tua. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang menyakitkan, yang menjengkelkan. Kita akan bisa mengampuni mereka. Mengasihi mereka. Sebab itu yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kok serius? Haleluya. Kok tegang? Bu, bagaimana ini mengasihi? Dia ini loh bu, aduh. Gitu kan. Saudara, saya percaya bahwa haleluya, ini banyak yang tersenyum. Haleluya. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Sebab kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Ya, kita sudah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi dengan segenap hati kita. Tanpa kita mengharapkan balasan dari orang lain. Justru itu luar biasa. Karena Yesus Allah yang sudah mengasihi kita. Ya. Karena Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Allah mengasihi kita. Kita ini manusia berdosa yang sudah enggak layak. Yang harusnya kita menerima hukuman kekal, kematian kekal. Tetapi Bapa sangat mengasihi kita, Bapa mencintai kita, Bapa memberikan anaknya sendiri untuk mati di kayu salib. Menebus segala dosa kita, menebus segala pelanggaran kita. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Bayangin saudara, kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri yang tunggal untuk mati bagi kita. Wow, betapa luar biasalah kita. Betapa besar kasih-Nya bagi kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Tidak bisa terbanding, tidak bisa terbayangkan. Kalau kita baik-baik saja, Dia mengasihi, mungkin it's okay lah ya. Tapi kita ini masih berdosa loh saudara. Kita masih yang harusnya tidak bisa menerima kemuliaan. Yang harusnya menerima hukuman kekal. Harusnya menerima kematian, maut. Tapi Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mencintai kita. Mari renungkan sejenak. Betapa Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita masih berdosa, Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita dan Dia telah mati untuk kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Relakah kalau ada orang yang menyakitkan kita, kita mau mengampuni, amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita,
kita melepaskan berkat bagi mereka. Amin. Mudah tidak? Haleluya. Gak mudah. Kami pernah mengalami, butuh perjuangan. Gak mudah, sakit. Tapi itu yang harus dilakukan. Tuhan mau. Jangan kita hidup di dalam kebencian. Jangan kita hidup di dalam rasa sakit hati. Tapi Tuhan mau kita harus melepaskan pengampunan. Sebab ketika kita melepaskan pengampunan, di situ berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya. Hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Wow, kok susah semua Bu? Haleluya. Gak mudah saudara, hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Dikatakan kita adalah representative of Christ Kingdom. Kita perwakilannya Tuhan. Kalau kita perwakilannya Tuhan, kalau kita representatifnya Tuhan, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan harus sesuai dengan Tuhan lakukan. Amin. Kita harus hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Apa saja nilai kerajaan Allah? Kurang kelihatan ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang pertama ini saudara, buah roh, kasih. Adakah kasih dalam hidup kita? Kalau kita tidak ada kasih, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Sebab hidup kita harus hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Buah roh ini harus ada dalam kehidupan kita. 1 buah roh, 9 rasa. Ya. Kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kasih itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita tidak bisa mengasihi. Kita disebut anak Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita sebagai terang dunia, garam dunia, Tuhan mau kita berfungsi dengan baik. Kita berfungsi sebagaimana mestinya. Garam gunanya untuk apa? Mengasinkan, memberi rasa, mengawetkan. Begitupun kehadiran kita orang percaya. Tuhan mau kita seperti garam. Kita harus berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai terang harus bersinar. Kalau garam gak ada rasa dibuang, gak guna, useless. Kalau hidup kita gak ada orang lain ya, maksudnya orang lain ketika kita ada, kita tidak bisa memberikan dampak. Kita tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Atau bahkan pengaruh buruk, wow. Bisa dibuang. Tuhan mau kita memberikan pengaruh yang baik. Kita mau hidup kita memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita terang dunia, kita garam dunia. Kalau terang tentunya berfungsi apa? Menerangi kegelapan. Itulah fungsi kita. Amin. Itulah fungsi hidup kita. Sebagai terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus berfungsi menerangi kegelapan. Mungkin masih ada banyak kegelapan di luar sana. Mungkin di tetangga kita. Dan mereka butuh terang. Mari kita hadir untuk menerangi mereka. Melalui kehidupan kita. Melalui tutur kata kita. Melalui tindakan kita. Melalui kasih kita. Orang itu akan lihat. Oh ini orang percaya, oh ini bukan. Kalau orang Kristen kok orang Kristen kok perkataannya masih kotor. Itu dipertanyakan saudara, benar gak ini muridnya Tuhan? Ya, benar gak ini anaknya Tuhan? Sebab mulut kita adalah kudus. Jadi apa yang keluar dari mulut kita juga harus kudus, amin. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita harus sesuai apa yang Tuhan mau.
Bagaimana ketika kita mungkin diperhadapkan atau ada orang yang berbuat dosa. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita menjauhi dia? Apakah kita menghakimi dia? Apakah kita, oh kamu ini orang berdosa, kamu gak layak. Kita pun dulu seperti itu saudara. Kita pun dulu orang yang berdosa. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Karena kasih karunia-Nya kita dilayakkan. Karena kasih karunia-Nya kita ditebus, kita diampuni oleh Tuhan. Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama ya. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang berbuat dosa, kita mau mencontoh bagaimana Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang suka berdoa, ya kan? Dia adalah pribadi yang suka berdoa. Saya teringat dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, nanti bisa dibaca di rumah. Bagaimana ketika Yesus ada di bait Allah, dia mengajar. Tiba-tiba ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah mereka lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wow, Yesus Tuhan yang penuh kasih. Dia Allah yang penuh kasih. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya ahli Taurat, orang Farisi hanya ingin mencoba Yesus, hanya ingin menjebak Yesus supaya Yesus mengatakan kalau perempuan ini berdosa harus dilempari. Ya udah lempari, berarti dia melanggar hukum Musa, ya kan? Dia kalau tidak dilempari dia melanggar hukum Musa, kalau dilempari dia melanggar hukum Roma waktu itu. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Dia bijaksana. Ya. Yesus hanya menulis di tanah. Dia tidak menghakimi perempuan yang berdosa itu. Bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa. Tidak. Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tidak menghakimi. Bukan berarti dia membenarkan orang yang berbuat dosa. Tidak. Kasihnya ditunjukkan melalui perbuatan. Ya. Tidak dengan hukuman. Yesus menunjukkan kasih Bapa kepada perempuan ini. Supaya apa? Supaya dia berubah. Supaya dia bertobat. Supaya hidupnya berbalik dari jalan yang salah. Saudara, bila orang percaya terus menghakimi orang berdosa, mereka akan menjauh daripada kasih karunia itu. Mungkin hari ini ada banyak orang berdosa di sekitar kita. Tuhan mau rangkul mereka. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa, tidak. Tapi kita benci dosa, tetapi kita mengasihi orangnya. Supaya apa? Orangnya diselamatkan. Supaya jiwanya diselamatkan. Supaya orang ini bertobat. Jadi membenci dosa dan mengasihi manusianya. Yesus merendahkan hatinya, dia percaya
bahwa apa yang dilakukan, yang ditulis itu adalah kebenaran, ya. Kita tahu bahwa Yesus juga tidak pura-pura di dalam mengasihi. Dia buktikan dengan tindakan nyata. Dia mengasihi orang yang berdosa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita kalau diperhadapkan dengan orang yang berbuat dosa, apakah kita juga menghakimi, oh kamu berdosa, oh kamu layak dihukum, oh kamu harus begini-begini. Tidak saudara, mari biarlah kita juga punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Untuk merangkul mereka untuk datang kepada Tuhan. Supaya mereka juga diselamatkan. Dan kita lihat bahwa apa yang Yesus lakukan menghasilkan pertobatan bagi perempuan ini. Dan Tuhan katakan, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya apa? Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap kita pernah berbuat dosa. Tetapi ketika kita mendengarkan kebenaran, ketika kita percaya Yesus, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan terus-menerus hidup dikuasai dosa. Tuhan mau seperti perempuan ini. Dia tidak dihukum. Bukan berarti kamu pulang nanti berbuat dosa lagi. Tidak. Tuhan inginkan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Amin. Tuhan mau kehidupan kita. Kita yang sudah ditebus. Kita yang sudah dimerdekakan. Tuhan mau jangan lagi berbuat dosa. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang membutuhkan kasih kita. Mari biarlah kita pergi. Kita menjadi berkat bagi mereka. Amin. Supaya hidup kita berdampak. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia Allah. Sehingga bisa mengubahkan dunia. Kita harus mengubah cara hidup kita. Dari hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Menjadi hidup yang berpusat kepada Allah. Amin. Berpusat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih. Dan yang terakhir, kita harus hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Semangat! Masih loyo, semangat! Haleluya! Haleluya! Kita mau hidup kita dipakai Tuhan. Luar biasa. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Ya, saya minta pemain musik dan pemuji imam-imam musik maju ke depan. Saudara, tadi di awal diberi ayat dalam Matius pasal 28 bahwa kita harus pergi memberitakan Injil, ya. Nah, saudara, yang sekarang ini sebenarnya begini, saudara. Mereka tuh sudah tahu siapa Tuhan kita yang benar. Waktu kata sambutan dari Menag di SICC, ya, kami ikut Zoom bahwa ada Sinode Raya GBI. Beliau katakan begini, kami menghargai bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu punya Tuhan. Itu berarti begini, dia sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, pasti ya. Karena apa? Dia menghargai betul bahwa orang-orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, persoalannya begini, ayat ini saudara belum digenapi begini. Kita tuh kadang-kadang begini saudara, wah mereka belum mengenal Tuhan, kita kabarkan Injil. Saudara, saya mau katakan begini bahwa mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, artinya begini saudara, tugas kita hari ini bukan mengabarkan yang tersurat, bukan yang tertulis lagi di Alkitab, tetapi mengabarkan yang tersirat. Amin. Yaitu hidup kita. Haleluya. Dunia ini lagi nunggu saudara. Wah, masa Tuhan kamu yang luar biasa seperti itu sampai mati berkorban buat kamu kok
Kok hidupmu seperti itu gitu loh saudara. Kok masih kayak orang dunia lainnya. Kok masih gaya hidupmu kayak orang gak karu-karuan gitu saudara ya. Tadi sudah dibagikan bagaimana caranya bahwa dengan cara hidup itu yang pertama. Artinya begini saudara, Tuhan ingin gaya hidup kita berubah. Saya hadir di KLC dengan tema Kingdom Invasion. Ya, yaitu menginvasi dunia ini dengan budaya kerajaan Allah. Apa budaya kerajaan Allah? Meninggalkan cara hidup yang lama. Tadi sudah dibagikan bagaimana kita sudah tidak fokus dengan diri kita sendiri. Kita yang butuh dihargai, kita yang butuh dilayani, kita yang butuh dihormati, kita yang suka dipuji-puji, itu fokus kepada hidup kita. Tetapi saudara, gaya hidup yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, budaya itu adalah budaya mengampuni. Orang tidak menghargai kita tidak ada masalah gitu ya. Orang saudara mungkin tidak memandang kita tidak masalah, tetapi hanya Tuhan yang dipandang. Itu yang dunia tunggu. Sehingga begini saudara, saudara bisa menyiarkan kabar bukan lagi yang tersurat. Mereka sudah tahu Tuhan kita Yesus Kristus, Isa Al-Masih menurut cara mereka. Tetapi penyebutan menurut saya tidak masalah. Karena yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Yang menjadi tugas kita itu adalah ayo kita berubah, amin. Nah kemudian ada cara yang kedua, hiduplah dalam kasih, saya minta nada C. Saudara hidup dalam kasih, saya selalu bilang gini, kalau sampai kita tidak mengasihi musuh kita, kita belum hidup dalam kasih. Kasih ini apa? Agape yang dimaksud. Kalau saudara mengasihi orang-orang yang menguntungkan saudara, orang-orang yang peduli saudara, orang-orang yang tahu, berterima kasih kepada saudara. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang membenci saudara? Bagaimana orang yang tidak peduli dengan saudara? Bagaimana dengan orang-orang yang selalu jahat kepada saudara? Bisa enggak saudara ngampuni? Saudara dalam hukum pergaulan pasti terjadi begini saudara. Kita ini punya kelebihan dan kelemahan. Ya, saya selalu katakan begini, kita harus menerima kelebihan dan kelemahan orang lain. Tapi banyak orang memandang begini, Pak saya enggak suka kelemahannya, saya suka kelebihannya. Tapi tanpa kita sadari saudara, kita pun sebenarnya begini, punya kelebihan, punya kekurangan. Dan kenapa orang bisa dekat dengan saya contohnya, saya bukan tanpa kekurangan saudara. Karena orang sadar bahwa saya ini ada kelemahan dan saya sangat bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini menerima kekurangan saya. Haleluya. Mungkin ada kata-kata yang tidak sopan, mungkin saya terlalu arogan dan lain sebagainya. Saudara menerima itu saya luar biasa. Nah, saya pun harus memperlakukan hal yang sama kepada semuanya. Saya harus menerima kekurangan orang lain juga. Amin. Kadang-kadang begini saudara, wah di sini banyak orang-orang yang mencekno. Saudara pindah gereja lain sama saudara, bahkan bisa lebih parah. Bahkan saudara katakan bahwa di sana tidak ada lagi persoalan. Justru begini saudara yang bisa terjadi. Saudara bisa buat masalah di sana. Nah yang terakhir adalah hiduplah selalu memiliki nilai-nilai kerajaan. Ayo saudara, kita punya nilai kerajaan. Amin. Punya nilai-nilai dalam apa namanya, dalam kingdom of God ya. Kita punya nilai saudara. Ayo kita belajar. Seperti tadi isi bilang, memang tidak gampang, tapi kita pasti bisa. Karena apa? Tuhan yang menopang kita. Kau tunjukkan kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu sekarang. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia. Mari katakan, kau menyediakan. Haleluya, amin. Yang kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau setia. Oh, ya Tuhan, amin. Kau mulia dulu, sekarang dan selalu. Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara sejenak kita renungkan firman Tuhan. Saudara, yang menjadi tugas kita hari ini bukan mengabarkan lagi yang tersurat, tetapi mengabarkan yang tersirat. Apa yang saudara dan saya terima di dalam gereja, dalam ibadah, dalam bentuk-bentuk persekutuan apapun. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah engkau melakukannya? Sudahkah engkau benar-benar menerima firman Tuhan itu dan bukan hanya menerima tetapi terlebih melakukannya? Hari ini kita akan terus belajar. Sama seperti saya terus belajar. Mengabaikan keegoisan, mengabaikan kepentingan kita, nama kita yang berfokus kepada diri kita sendiri. Ayo, mulailah kehidupan kita berubah. Dari perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku kita. Sehingga amanat agung tergenapi. Dan mereka benar-benar melihat Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan orang-orang percaya di tempat ini. Kami bersyukur Bapa berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Kami yakin Tuhan kami akan terus dikuatkan dan kami akan terus belajar. Seringkali kami tidak mampu, kami jatuh, namun kami bisa bangkit kembali. Kami tidak mau berkubang dalam dosa, sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam terang, kerajaan terang. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Pengertian demi pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Saya menikmati berkat firman Tuhan. Siapa yang sama dengan saya diberkati firman Tuhan? Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada sore malam hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk kami boleh mengalami hidup dalam kasih karunia-Mu yang penuh Tuhan. Terima kasih atas hamba firman-Mu, sembunyikan nama firman-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan melalui lidah mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua, bahkan bagi hamba-Mu juga. Dapat menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh mengubah cara hidup kami, untuk kami boleh hidup selalu di dalam kasih, dan untuk kami boleh hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu. Malam hari ini juga kami membawa persembahan kami untuk perbendaharaan di rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa ke dalam rumah-Mu yang suci ini dapat memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dapat mengokohkan kerajaan-Mu di kota ini. Dan biarlah persembahan yang kami bawa juga dapat menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui persembahan yang kami bawa di bawah kaki-Mu dapat menjangkau pribadi lepas pribadi, untuk mereka boleh bersama-sama kami memuji, sujud, menyembah Engkau dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu tidak pernah tidak Engkau ingkari. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberkati kami, baik jasmani, baik rohani, ketika kami hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bawa persembahan kami dengan sukacita. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Yes, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo kita panggilkan anak-anak yuk. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ayo semuanya. Haleluya. Mereka sudah tidak sabar mau ke depan, saudara. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Ya. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah Saya undang para lawan orang tua kita? mendampingi. Tidak Sekali ada. lagi. Aku pahlawan kecil, Amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita berkati anak-anak kita. Mungkin ada cucu-cucu di tempat ini atau di luar sana, saudara. Biar mereka juga mendapatkan anugerah. Percaya mereka menjadi orang-orang luar biasa, masa depan terbaik, terindah, termanis. Amin.
Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anak-anak kami yang luar biasa maupun cucu yang ada di luar di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan menghantar mereka menjadi orang berhasil, sukses dan berkemenangan Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Apapun tembok yang besar sekalipun Tuhan, mereka bisa menembusnya dalam nama Yesus. Dan ada kemuliaan Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan yang menyertai di barisan belakang mereka. Mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati mereka dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Orang tua dengan bisnis usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kita bersama-sama. Amin. Allah sanggup melakukan segala berkat. Katakan dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Sekali lagi ya. Allah sanggup. Haleluya. Dengan tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Allah sanggup melakukan. Haleluya. Ada mujizat, ada keajaiban Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan mengangkatmu menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dan berkemenangan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga, bahkan studimu. Dan terima berkat ini, berkat anugerah dari Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Allah sanggup